segala jiwa Engkau Yesus memeliharaku, sembah Kau dengan segala hatiku. Kaulah surga kehidupanku yang mengalir segala jiwaku. Engkau Yesus berharapanku, sembah Kau dengan segala hatiku. Ku sembah Kau dengan segala hatiku. Ku sembah Kau dengan segala hatiku. Bulan Desember ini adalah momen yang indah. Selain kami mengakhiri tahun ini di bulan terakhir Tuhan, tapi kami diingatkan akan makna Natal. Tuhan, terima kasih untuk setiap karya anugerah yang Kau kerjakan sepanjang tahun ini, bagi setiap kami, bagi gereja ini, bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Tuhan, berbicaralah lebih lagi kepada setiap kami, sehingga kami mengerti jalan-jalan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Nah, 2 tahun lebih kayak tinggal sini ya. Jadi saya nanya Pak Bagus kapan mulai, kalau nggak salah Oktober. Nah, pas masuk dari ruangan tidak disangka sudah begini banyak yang hadir ya. Jadi di sini pasukan pantang COVID ya. Oke, saya beberapa waktu belakangan cukup update dengan Pak Bagus. Mohon maaf istri saya nggak bisa hadir ya, Pak Bagus ini. Dan waktu nanti beliau akan hadir di sini dan ada sesuatu hal yang menarik tahun ini sebetulnya. Jadi saya nggak tahu tadi ada mau dialih tapi ngomong di depan dulu. Apakah Anda tahu apa tidak? Tapi di bulan Mei, pertengahan bulan itu waktu 10 hari menjelang Pentakosta, istri saya itu tidak merasakan ada benjolan di sebelah kanannya di payudara ya. Kalian tahu cerita belum? Oh belum ada tahu. Oke. Nanti saya ceritakan apa sama si cerita ini. Jadi di diagnosa cuma benjolan biasa, jadi dianggap kata sebenarnya. Setelah dicek patologi, ternyata ganas. Akhirnya segera untuk ditangani, kita cerita operasi lagi karena sebelah kiri dan harus jalani kemoterapi. Puji Tuhan semua lancar dan sekarang mesti radioterapi dan saya hitung sekitar sampai Juni. Jadi kalau pas Juni jadi pas setahun gitu, baru pulang semua. Dan ketika di tengah-tengah itu teringat gitu ya, mentor saya ini pernah cerita, jadi kita sharing lah. Jadi akhirnya terima kasih Pak Bagus, saya nggak bisa ngomong banyak. Tapi tindakan yang Pak Bagus dan Ibu Ina itu bukan sekedar kata-kata, tetapi beliau sangat memperhatikan, beliau membimbing pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh Ibu Ina, dan istri saya tidak gampang untuk percaya omongan karena banyak sekali informasi yang masuk. Ada 2 orang sebetulnya, yaitu adiknya Pak
teman saya satu, dan yang paling sering adalah ibu-ibu sendiri yang bisa memberikan arahan. Terlepas daripada semua itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya menganggap selalu Pak Bagus itu adalah sebagai mentor, pembimbing. Kalau Pak Agung ingat, kita sama-sama onsel dulu, ya. Dan saya di situ bersama Pak Bagus dan hubungan terus terjalin sampai suatu saat saya mendengar tentang Injil Kasih Karunia, dan Pak Bagus baru balik dari Amerika, ada yang ngomong Pak Bagus dapat wahyu, saya cari Pak Bagus, dan kita menjadi saudara untuk berjalan-jalan bersama-sama mengenal Yesus. Saya banyak belajar, beliau dapat wahyu yang banyak. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah gembala saudara bukan sekedar supporter. Gembala saudara bertindak. Terima kasih sayang kami sekeluarga, terima kasih atas penuh perhatian yang Bapak Tuhan. Mungkin beliau nggak berharap saya ngomong gitu, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bentuk perhatian selain doa, bimbingan, khususnya firman. Setiap kali mau kemo kita telepon Bapak Bagus kasihkan firman, istri saya selalu dijamah Tuhan. Istri saya kuat di pujian penyembahan, tetapi kalau kayak di firman dia biasa-biasa aja. Dia dengar, dia paham. Tetapi ketika ada firman-firman yang menyejarkan yang tidak menunjuk, tetapi menguatkan, pribadi Yesus tergambar di situ, berjalan. Dan terima kasih untuk semua yang sudah diberikan kepada kami, bentuk-bentuk perhatian. Pak Bagus mengirimkan banyak hal, termasuk juga makanan-makanan sehat, catering dan sebagainya. Segala sesuatu Pak Bagus saya bisa ngomongnya, saya ungkapkan di sini kepada jemaat yang ada di sini bahwa kita punya pemimpin rohani, Bapak mentor yang memperhatikan kita semua ini. Bersyukur saudara. Ya. Saya mau membahas, saya izin sama Pak Bagus, Pak boleh nggak saya ngomong tentang hal itu? Saya nggak tahu Pak Bagus sudah pernah bahas atau tidak, tapi saya mohon izin, nggak apa-apa, terserah bebas saja tentang hukum. Saya itu selalu minta sama Tuhan sejak mungkin 15 tahun yang lalu, kalau boleh diizinkan saya itu ada momen-momen, bukan 15 tahun, mungkin sekitar 18 tahun yang lalu. Saya minta kalau bisa saya tiap tahun ada kesempatan gitu sharing. Nggak penting karena Natal itu mesti dimakai dalam seharian bukan di kota. Tapi saya selalu minta ada kesempatan untuk bisa khotbah tentang Natal di bulan Desember. Dan sejak saat itu kayaknya mungkin setiap bulan Desember ada aja yang minta saya untuk ngomong di depan, ya dengan skala kecil, bisa besar, bisa apa. Tetapi ada kesempatan di mana saya bisa ngomong. Mungkin ada cuma 1-2 tahun yang bolong. Dan kali ini saya dapat kesempatan, terima kasih Pak Bagus. Di hari ini kita masuk tanggal berapa nih? Ya, hari ini kita tanggal 12. Saya berkesempatan untuk membahas tentang tema Natal. Saya menyebutnya adalah Precious Christmas, Natal yang bernilai tinggi. Saudara, setiap bulan Desember saya sampai dapat misos berupa piringan hitam. Saya coba nyari album Natal, kumpulan Natal. Saya mau dengar yang asli-aslinya. Jadi yang tahun 1950-an, tahun 1960-an dikumpulin dari satu album. Saya punya 2 koleksinya yang 4 keping piringan hitam sama 2 keping piringan hitam. Coba dengar gitu ya, aslinya lagu White Christmas itu seperti apa, Jingle Bells, Silent Night, semua ngumpul di situ. Saya ingin Natal tahun ini ada momen yang mendalam tentang Natal. Nah, saudara, kalau kita renungkan tentang Natal, apa makna Natal buat boleh ekstrak? Apa makna Natal buat Anda? Coba Anda berpikir sebentar, karena ini tanggal 12, kita 13 hari lagi kita masuk Natal. Coba Anda jawab dalam hati,
Menurut Anda Natal itu menggambarkan apa sih bagi Anda? Ya. Saya suka tema Natal, kenapa? Karena ada banyak rahasia yang luar biasa dibalik dari sekedar pohon Natal, dibalik dari sekedar tukang kado, dibalik dari sekedar pesta-pesta, perayaan-perayaan. Dibalik sekedar kita tahu bahwa juru selamat lahir ke kita. Ada banyak hal yang digali dan setiap tahun biasanya ada hal-hal baru ya ditambah. Dan sangat pantas kalau kita setiap tahun kita menanyakan menurut kita Natal itu apa. Dan saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada kita setiap tahun dengan pesan yang berbeda-beda. Kalau toh ngulang tapi dengan menyiapkan kedalaman yang lebih jauh lebih dalam. Amin saudara. Saya nggak tahu Anda senang nggak sih Natal? Desember. Senang nggak sih? Oh, haleluya. Kita tahu pandemi ini sudah bukan musimnya ngomong pandemi ya. Tapi pandemi impactnya itu terasa sekarang. Bisnis, gaya belajar yang berbeda sekarang kita lihat. Saya tidak akan ngomong tentang apa pandemi lagi, tetapi kita percaya Tuhan memilih masa depan. Tuhan merancangkan yang baik buat kita. Tuhan punya sesuatu yang besar di depan kita. Jadi kalau daripada kita meratapi keadaan kita di tengah-tengah sepanjang tahun ini, di mana gelombang kedua COVID itu melanda kita, mari kita sambut apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah, kenapa Natal itu bulan Desember dan kami tahu? Saya itu percaya betul tidak kebetulan. Amin. Untuk mengingatkan kita akan panggilan kita, untuk mengingatkan akan siapa kita, untuk mengingatkan siapa Tuhan kita. Dan kenapa kita mesti merayakan Natal dengan cara yang berbeda? Karena Natal punya nilai yang tinggi. Natal itu berharga. Natal itu sesuatu yang bukan sekedar pesta. Nah, mari kita buka ayatnya. Lukas 2 ayat 10 sampai 4. Ya, agak kecil. Saudara bisa buka di Alkitab saudara. Ya. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam paut. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kalau Anda bisa baca, kamu baca sama-sama dengan saya. Satu, dua, tiga. Kemuliaan bagi Allah tanpa kenalan ini, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kenapa Natal itu berharga? Next, saya ingin menjelaskan terkait tentang ini umum, tapi saya ingin kita pakai dengan sesuatu yang lebih punya nilai dan mendalam. Pertama, Natal itu demonstrasi kasih. Begini, kalau Anda lihat, perjanjian baru dimulai dari pada kelahiran Yesus. Tuhan melakukan atau Tuhan merancangkan sesuatu yang besar sehingga sampai disebut ada namanya perjanjian lama dan ada namanya perjanjian baru. Artinya apa? Tuhan berjanji dengan cara-cara yang berbeda dengan sendiri. Dan itu dimulai dari titik Natal. Kenapa saya sebut demonstrasi kasih Allah? Saudara, kalau kita balik ke slide sebelumnya, di ayat sebelumnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati dan damai sejahtera di antara bangsa berkenan kepadanya. Sejarahnya pada saat itu, saya tidak bermaksud mengajar perjanjian lama, tapi kita mesti tahu perjanjian lama itu menggambarkan dunia dijadikan. Kita tahu itu, manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu itu. Dan Tuhan mencoba dengan segala cara mengirim nabi-nabinya, imam-imamnya untuk menjangkau manusia supaya manusia ini bisa dekat dengan Tuhan. Katakan Tuhan adalah Bapa yang baik. Satu, dua, tiga. Dia bertanggung jawab atas hidup kita dan Dia menciptakan kita dan Dia membuat manusia sebagai ciptaannya untuk menyenangkan Dia.
menjadi penyembah-penyembah dia, itu panggilan tertinggi. Tetapi apa yang terjadi, manusia jatuh ke dalam dosa. Saya tidak membahas lagi, kita tidak tertentu melihat lagi. Tetapi apa yang terjadi? Di perjanjian lama penuh dengan usaha-usaha manusia yang gagal untuk dekat kepada Tuhan. Tokoh-tokoh besar yang diharapkan bisa menjadi penerobos, mereka sebagian menjalankan tugasnya dengan baik, sebagian gagal diadili. Tetapi apakah bangsa Israel yang diwakilkan oleh umat pilihan Tuhan saat itu, mereka bisa memperolehnya? Tidak. Jadi dari kitab Malayaki, kitab terakhir di perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu ada 400 tahun di mana Tuhan berdiam dan tidak menyampaikan kewahyan apapun. Tidak ada nabi yang dikirim, tidak ada siapapun yang disampaikan untuk menyatakan keberadaan Tuhan. Tuhan mendiamkan. Kalau kita bilang bahwa Tuhan punya emosi, apakah Tuhan kesal, Tuhan kecewa? Saya percaya. Tuhan kita diciptakan serupa. Kalau kita punya emosi, Tuhan kita, sang kreator dan dia pencipta kita. Banyak ayat di perjanjian lama yang mengatakan kekecewaan Tuhan. Banyak ayat di perjanjian lama yang mengatakan bahwa Tuhan kesal. Tetapi dia Bapa yang baik, dia bertanggung jawab pada kita. Dia ingin menyediakan sesuatu yang baik bagi diri kita. Dan itu didemonstrasikan lewat apa? Natal kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Bahkan sebelumnya pada saat itu, ini adalah ayat di mana malaikat menyatakan diri kepada para domba-domba yang diminta untuk bisa datang kepada Anda dengan Tuhan Yesus nanti. Ada satu demonstrasi yang luar biasa di mana malaikat ngomong, ada kabar sukacita, lalu kemudian bala tentara itu kalau bala mungkin banyak, paduan suara begitu, ditunjukkan di depan domba-domba itu bala. Harus gimana? Lalu kemudian apa? Coba ayat sebelum dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini biasa, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah ada di sini. Amin. Tetapi yang ini kan kata biasa kita baca. Dan damai sejahtera di bumi. Tidak ada damai sejahtera ketika manusia jatuh di dalam dosa. Amin. Hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Tidak ada satupun yang dapat berjumpa dengan Tuhan. Makanya digambarkan dengan tabut perjanjian di mana Allah hadir di situ. Tetapi 400 tahun Tuhan diam. Tidak semestinya ada damai sejahtera. Untuk siapa? Kepada manusia yang berkenan. Muncul pengharapan saat itu ketika apa? Kita tidak jelas nasib kita manusia pada saat itu. Tetapi tahu-tahu malaikat dan para tentara menyatakan ada kesukaan besar. Kenapa? Damai sejahtera akan ada di bumi. Manusia yang terkutuk akan jadi manusia yang berkenan. Dan itu ditandai oleh Natal. Makanya kenapa saya bilang bahwa Natal demonstrasi kasih Natal. Sekali lagi kasih menang daripada segala sesuatu yang ada. Sekali lagi Tuhan menyatakan dan keberhasilannya luar biasa untuk menyatakan, aku adalah kasih. Aku Yohanes 4. Allah adalah kasih. Dan itu dinyatakan oleh Allah. Kenapa? Kita bisa bilang dia ya apa ya Bapak. Itu perjanjian baru ya apa ya Bapak. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah kita mengalami kesulitan, Tuhan menyatakan diri bahwa dia ada beserta kita. Sehingga Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Nanti kata-kata. Jadi hal pertama nilai yang tinggi yang saya dapatkan. Saya akan bagi kepada saudara. Saudara boleh dapatkan di sini. Tapi yang pertama, kenapa Natal itu berharga? Kenapa? Karena Natal menunjukkan bahwa Tuhan masih sayang. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mendemonstrasikan kasih. Dan itu dinyatakan oleh para bala tentara yang jadi kami. Sehingga sampai saat ini kita bilang
kemuliaan lagi di tempat mahal. Kalau Tuhan diagungkan dan dipuji. Kata-kata seperti itu wajib kita nyanyikan. Kenapa? Karena dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Amin, saudara? Ya. Nah, ayat selanjutnya, ini saya akan banyak berbicara di ayat ini. Lukas 1 ayat 35 sampai 38. Jadi sebelumnya kejadiannya adalah malaikat itu datang kepada Maria. Nah, saya potong di ayat 35 sampai 38. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasku dan kuasa Allah yang mengasihi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut Mandura. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang kedua, kenapa Natal itu bermakna? Yang kedua adalah karena Natal menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah habis-habisan. Segala pendekatan dilakukan oleh Tuhan di saat perjanjian lama. Sampai 400 tahun dia hidup. Mungkin iblis mulai berkata, mau ngapain lagi? Ya, mungkin manusia juga bilang, waduh, gimana kalau begini? Hidup tidak ada tata kehidupan yang lain. Tetapi Tuhan Natal mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah menghabiskan cara termasuk cara-cara yang hilang. Kenapa saya bilang cara-cara yang lain? Kalau kita lihat slide sedih, kenapa saya bilang ini penekanan di sana. Bayangkan tidak pernah ada sejarah manusia di mana manusia bisa mati tanpa pembuahan secara fisik. Saudara paham maksudnya? Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa kreatif. Dia Tuhan yang punya cara-cara yang lain. Saudara, untuk bisa menjaga manusia Tuhan harus merendahkan diri sebegitu rupanya. Saya tidak tahu dari mana ide itu datang, tapi karena Tuhan adalah Tuhan yang kreatif, Tuhan yang luar biasa, tidak pernah buntu pemikirannya. Dia pakai segala cara selama ini melalui perantara nanti dan berhasil sekarang. Dia punya ide untuk apa? Kalau gitu, aku harus merendahkan diri sebenarnya. Anda bayangkan sampai lahir di Palu itu hinanya, betul? Tidak kebetulan kenapa hotelnya penuh. Kalau mungkin waktu itu ada hotel Amaris, mungkin Amaris masih ada sisa satu kamar saja misalnya. Tapi saat itu hotel penuh. Kita bilang keterlaluan di hotel, nggak tahu siapa yang datang. Tetapi semua rancangan itu dibuat oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan sampai dia harus datang sehina-hinanya. Artinya apa? Mungkin banyak pengalaman dari ini. Mungkin Tuhan bisa bilang, engkau merasakan dari hal ini. Engkau merasa apa? Masalah apa? Sakit penyakit, utang banyak dan sebagainya, atau bisnis nggak jalan, atau apapun. Engkau merasa kehilangan. Tuhan cuma mau kasih kamu. Aku pernah alami yang lebih bahkan daripada itu. Kalungan itu tempat makanan berdomba. Dari tempat tidurnya Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk kau. Ketika Anda lihat Natal dan ketika Anda lihat bulan dua ya, apa kandang lalu ada kalungan di sini. Apa yang Anda pikirkan? Bagus ya, bonekanya lucu ya, dekorasinya rapi ya, bagus, amin. Tetapi yang bagus itu bagus beneran ya, apa bagus ya, jadi utama. Nah, itu baik, tetapi yang jauh lebih baik adalah ketika kami di situ Tuhan, di situ Tuhan. Betapa dia begitu kreatif, betapa dia tidak pernah kehabisan akal. Sebab bagi Allah sudah ada yang akan mengingatkan kita demonstrasi kasih dan dia tunjukkan bahwa kalau 2000 tahun yang lalu dia setia dengan janji dan dia akan terus bertemu. Apalagi
kemampuan dia untuk bisa menolong. Untuk apa yang kita amalkan? Tuhan selalu punya cara. Natal mengingatkan untuk kita datang kepada Tuhan, mengaku Tuhan aku bersama. Tapi Natal harapkan Tuhan engkau pasti punya cara. Yang tidak akan kami bersama. Nah, saya selesai yang enak-enaknya ya, saudara ya. Ini siap-siap yang ketiga ya, yang ketiga. Saudara, ayat selanjutnya. Sama ayatnya, tetapi saya menerangkan kata Maria sesungguhnya artinya adalah hamba Tuhan. Dia bilang pada perkataan. Nah, ini mungkin nggak biasa, tetapi ini yang saya lihat. Makna apa? Yang ketiga. Kenapa dia berharga? Karena kata mengajarkan kita menerima dan memberi. Katakan menerima dan memberi. Menerima dan memberi. Saudara, teks menerima dan memberi yang dimaksud adalah yang paling umum adalah Natal mengajar kita untuk kita menerima kasih dari Tuhan, betul? Dan kita memberi kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Ini bahkan ada diterangkan di Matius 22 37 sampai 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dan lain sebagainya ya. Tapi ada satu hal yang dimaksud. Apa tidak akan terjadi kalau tidak ada tokoh yang bersedia? Katakan bersama saya bersedia. Bersedia untuk apa? Menerima tanggung jawab dan rela menjalankan tanggung jawab. Bayangkan di sini wanita yang masih belum menikah, masih perawan, kalau dikabari, engkau akan hamil. Tapi tidak lewat cara biasa, Roh Kudus. Itu yang akan berkarya dalam hati. Pak, kalau saya sih Pak, kalau saya cewek ya Pak ya, mama. Mungkin kalau yang ngomong itu malaikat, saya percaya malaikat, ini saya terima. Mungkin ya, saya nggak tahu, saya belum mengenal malaikat sebenarnya ya. Tapi malaikat bisa terjawab juga ya. Nah, pertanyaan saya, itu bukan zaman sekarang. Zaman sekarang, mohon maaf, hamil di luar nikah, lalu kemudian dinikahkan, kemudian tobat, ya kan? Lalu kemudian orang-orang masih bisa tidak agak lumrah bahwa salah satu pelanggaran remaja saat ini, maksudnya dalam pernikahan adalah hamil di luar nikah. Tetapi makin kesini kayaknya orang anggap itu di masyarakat bisa yang mau gimana, kalau mau itu juga mau diapain. Tetapi kalau pada masa zaman dulu 2000 tuduhan itu disahkan loh kalau merajam orang yang saya tidak tahu Maria kebayang atau tidak, karena diceritakan ketakutan. Tetapi kalau Anda sekarang menerima beban satu tanggung jawab, Ferdian, kamu pimpin tugas semua pelayanan muda di luar. Mau nggak terima? Kalau nggak terima, nggak ada kedua anak muda. Anda paham maksudnya? Ketika Pak Bagus dapat tuntunan Tuhan untuk mengembalakan, kalau Pak Bagus nggak bersedia, nggak ada cerita umur itu. Anda paham maksudnya? Natal itu kalau Anda lihat ceritanya, ada tokoh-tokoh yang bersedia menerima tanggung jawab dan rela menjalankan. Yusuf itu tahu dia belum menikah, tahu Maria yang mau ninggalin kan, dimimpiin. Nah setelah dimimpiin, Anda mau nggak kalau jadi Yusuf Anda terima Maria? Ada pilihan di situ Yusuf untuk menolak atau menerima, betul? Karena kita baca karena kejadiannya begitu, seolah seperti oh ya udah. Yusuf bukan robot, dia manusia juga, dia juga punya rasa. Kalau dia nolak, nggak kejadian.
Kenapa nggak kejadian? Karena perlu ada seorang suami untuk memastikan seorang istri hamil pada saat itu. Amin, saudara. Saudara bisa apa maksud saya? Di satu sisi Natal mendemonstrasikan kasih Allah. Natal itu tuh berbicara tentang bahwa dia ada mustahil, selalu biasa. Tetapi yang ketiga, Natal mengajarkan kita menerima tanggung jawab dan rela menjalankan tanggung jawab. Nah, kata-kata ini saya tekankan kenyataan hidup. Ini sebetulnya saya tadi mau hilangkan. Tetapi faktanya begini. Pak, aku mau apa hidupku nggak begini, Pak? Kalau tanya kita yang sempat kalau ketemu masalah kita begini. Pak, ini terlalu berat. Saya jujur saudara, ya waktu saya dalam kapal istri saya, shock. Ada kejadian lucu. Jadi, kalau bagi saya sebagai suami, tantangannya itu, ini ya suami-suami tahu deh. Kalau Anda lihat istri Anda atau orang yang Anda cintai, harus mengalami, tanda petik, proses pengobatan penderitaan di jalan kasarnya ini. Kita nggak bisa buat apa-apa, betul? Nah, kalau ibu-ibu mungkin saya gini, kalau anak sakit, Anda pasti doanya gini, Tuhan kalau bisa jaga dia lah, jangan dia. Nah, gitu lah kalau lebih. Tetapi suami-suami saya betul kalau Anda cinta istri Anda. Ya, Anda pasti gitu. Kita tuh kasihan lihat dia, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu susah. Dan saya nggak mau coba di sini. Kalau ada dia aja. Ya. Tapi saya mau kasih tahu sama Anda bahwa kenyataan itu Tuhan tak pernah janji langit selalu, tetapi Dia berjanji. Lagu nomor 1 lagu wajib bagian dalam mas. Betul? Ya, kita harus jujur nomor 1. Tetapi Natal masih tahu kita pun memang menyatakan itu. Maria pun dengan kenyataan. Aku dari diri. Yusuf, kok harus kami? Gembala-gembala ketika dihadapi itu, ayo Bapak, kamu akan lihat juru selamat lahir. Kok harus kami? Orang-orang Majus, ya ada yang mengatakan orang Majus itu ketika Yesus kurang lebih mungkin 6 bulan setelah kejadian lahir, tapi dia cari mempersembahkan emas, kemudian dan buah. Nah, oke. Balik. Karena Natal menjadi kita untuk menerima kenyataan itu sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan. Saya tulis sengaja ini karena banyak dari kita masih meratapi bahwa kenapa kok kehidupan begitu susah. Saya ngerti itu. Saya ngalami. Ya kalau saya mau sharing sedikit aja. Kendala saya itu adalah apa? Tanggal 11 itu saya nggak bisa dampingi istri saya bahwa waktu itu ibu ini tahu. Jadi kenapa? Bisa-bisanya sudah ada jadwal di mana harus saya yang isi. Kenapa? Karena sudah sekian bulan pendekatan dengan perusahaan itu saya ikutin. Saya nggak bisa delegasikan tugas pelatihan itu kepada tim saya. Saya diskusi dengan pimpinan saya. Saya komit, ambil atau tidak. Sudah jelas, saya nggak ambil. Tapi saya tanya istri saya, nah itu, istri saya kan tipe yang mandiri, puji Tuhan yang saudara, untuk mau punya istri mandiri. Enggak ya, aduh, gitu ya. Bahkan sampai saya bilang, apa aja dia minta kalau saya, gitu ya kan? Nah, jadi saya tanya, akhirnya puji Tuhan Tuhan kirim sosok saya, kakak ipar saya yang tinggi. Jadi saya harus di kelas online dan puji Tuhan di tengah-tengah waktu break saya telepon operasi perjalanan. Nah, itu langsung. Ya. Tekanan pekerjaan di saat yang bersamaan saya mengerjakan pekerjaan bapak rumah tangga, bukan dari status jadi bapak rumah tangga, karena istri nggak boleh terlalu banyak kotor-kotor. Jadi bapak rumah tangga waktu itu pandemi lagi naik, nggak memungkinkan untuk mencari pembantu, betul? Jadi dari bapak rumah tangga kita mesti menjalankan tugas pekerjaan yang
Saat-saat kritik seperti itu, awal-awal saya harus menjalankan pekerjaan yang ada kalau pekerjaan konsultan manajemen atau pelatihan seperti itu, Anda tahu harus dibadani sendiri dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya lihat, kok bisa? Kok bisa? Kalau Anda suruh balik, mau nggak? Kalau bisa, Tuhan kalau bisa. Ini minggu depan ini padat, puji Tuhan. Desember bisa ini sampai Jumat. Ada beberapa pekerjaan yang baru di sini. Gitu, kadang-kadang ada musimnya, di mana bahkan untuk waktu dan saya bilang pekerjaan ini kamu nggak selingkuh juga kan, selingkuh juga, jadi kamu tahu kalau di resiko. Jadi ternyata itu. Bagaimana kita bisa memberi respon? Ini sebetulnya kalau Anda ini mau Anda lupakan ini sudah bentuk aja. Salah satu tanggung jawab adalah kenyataan. Pak, kenyataannya pas saya ungkap saya. Oke, terima itu. Meskipun itu salah kita bukan apa. Tapi terima itu. Dan kita kasih respon yang benar. Apa respon yang benar? Dekat sama Tuhan. Bahkan justru jangan menjauh dari Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Minta ikhwan untuk mengatasi. Nah, kenapa saya tahu anugerah atau pasti kalau semua ini katakan pasti kalau ini. Saudara, kita sudah mengatakan kasih tahu yang ada yang tidak pantas kita terima. Kita bisa terima. Amin. Saudara, bisa nggak Anda melihat kenyataan hidup yang ada dalam saat seperti apa? Itu sebagai anugerah. Kalau Anda bisa menangkap itu, maka sebetulnya dalam kehidupan kita bisa ngomong dia baik, tetap baik, selama baik. Saudara, apa yang saya alami? Di bawah tekanan saya saat di mana saya mengalami. Saya jujur saya ngaku, saya 5 tahun bekerja di organisasi perusahaan saya sekarang. 5 tahun ya. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, saya berapa kali saya ngomong, nggak sanggup ya. Kalau bisa itu yang masuk, kan ada istilah begini, masa cari berkat sudah begitu langsung sampai lupa keluar adalah apa bisa ada di ini. Tapi saya sudah coba cari tanya masalah itu, karena ini jalannya dan beberapa pendukung itu. Saya pernah khotbah di sini kan waktu nggak ada orderan kita sama-sama Tuhan ada di order itu. Sekarang kan tidak banyak order kita kayak kotak, lalu kita bilang kenapa yang harus menerima diriku? Lalu ya kok maksudnya nggak ada order, minta order lagi order banyak, dia bikin siapa yang mencari gimana ini, nomor karyawan semua. Lalu kita mulai ngomel juga, gitu kan? Berapa banyak kita waktu sakit Tuhan minta sembuhkan saya, tapi saya melayani Tuhan, oke sembuh, berarti melayani, dikasih kepercayaan, lalu ngomong-ngomong karena ada orang kaya. Kamu kan yang mau. Ini, mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Di sini siapa pekerja, kalau sangat tangan. Siapa yang suruh jadi pekerja? Diajak Pak Bagus, kok mau? Komit nggak tuh? Komit Pak, saya akan membantu. Karena Tuhan sudah begitu baik. Kasih tugas, kan itu kan mulai ngomong, saya nanya. Lu yang tahu. Jadi itu anugerah. Nggak semua orang disuruh melayani Tuhan. Halo, apa yang saya ngomong ini? Nah, mantap, bilang mantap. Mantap itu menerima. Menerima apa? Yang baik, pasti. Menerima apa? Segala sesuatu anugerah. Termasuk anugerah. Saya tahun ini, Pak, kok bisa membuka pikiran itu? Berarti itu jangan harapkan kenyamanan. Jadi beda antara kebahagiaan damai sejahtera dengan kenyamanan. Itu beda. Saya berpikir kalau bisa kerja itu ya sedikit waktu lah, ya kan? Tapi saya banyak waktu untuk santai dan melayani Tuhan. Saya percaya ketika banyak waktu santai lupa juga melayani. Kalau kenyamanan,
Jadi saya mengharapkan sekarang ini, saya sudah tidak berharap bahwa tahun 2022 akan ada sesuatu yang baik ini saya berubah konsep. Baik itu apa? Saya menjalankan tanggung jawab saya dengan baik. Saya menjalankan tanggung jawab saya dengan baik. Apa? Tahun yang luar biasa, tahun 2022 sebagai tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena saya bisa menjalankan tugas saya di tengah kesibukan saya. Saya bisa mendapatkan kewajiban dari Tuhan. Di tengah-tengah mungkin tidak ada waktu untuk bikin lebih matang, tapi tetap ada waktu dan Tuhan berbicara lebih tajam lagi. Kesehatan istri saya dipulihkan, kesehatan saya dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, segala sesuatu. Tetapi saya sudah nggak mikir jalan-jalan penuh apa. Ya kalau Tuhan kasih ya nikmati, gitu. Tapi kalau enggak pun saya nggak. Saya jadi tahu sekarang bahwa tidak pernah saya belajar satupun dari kenyamanan. Tetapi ketika saya mengalami kesulitan, kenyataan hidup yang tidak enak sekalipun, tetapi saya mendapatkan makna dan saya bilang Tuhan mengajar sesuatu di situ. Itulah kehidupan sejati berjalan bersama. Karena apa? Karena latihannya di muka bumi ini. Ketika kita sudah pergi dari muka bumi ini, kita berjumpa dengan Tuhan dari hati segala yang Tuhan beri. Tetapi karakter itu dibawa terus. Amin saudara. Bisa kita melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara. Itu sebagai bagus. Satu hal yang saya jaga, yang saya tidak tahu adalah kenapa saya memberikannya. Karena saya percaya pasti ada maksud. Dan saya tidak tahu kenapa. Kenapa ada di next. Katakan bersama saya dalam demonstrasi kasih dulu. Tuhan tidak pernah tahu saja. Tuhan tidak pernah habis acara. Menerima dan memberi. Kita tidak bisa menerima dan memberi kalau kita tidak paham. Itu semua adalah benar. Kita menerima dan memberi kan kita tahu. Tuhan ingin kita menjadi partnernya, mitranya, untuk kami yang rencananya yang bisa. Kalau menjadi menyangkau jiwa kita lakukan itu. Kalau bekerja dalam berpikir kita harus santai. Kita harus lebih giat melayani. Tapi saya sibuk Pak, harus kerja juga harus di sini. Oke? Saya buktikan. Di tengah-tengah kesibukan saya masih bisa melayani, saya katakan yes. Dulu rupanya saya nyantai banget itu yang nggak bercakap buat maksudnya nggak ngerti gitu. Banyak waktu tapi pelayanan itu biasa-biasa. Jadi jangan terlalu komplain kalau waktu kurang tapi nggak sempat pelayanan. Kalau kita boleh melayani itu adalah terima kasih ada di sini. Kalau Anda boleh duduk ada di sini, Anda nggak kebetulan dengan pesan. Karena nggak kebetulan ada di wadah. Karena Tuhan mau bawa Anda menjadi pribadi-pribadi partner Tuhan untuk menyatakan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus bersyukur kalau hari ini kami dipertemukan dan kami boleh saling belajar sebagai daripada tema. Kami memaknai dengan cara yang lebih bernilai tinggi. Tuhan terus urapi kami, pakai kami. Khususnya untuk tahun 2021 di penghujung tahun ini, di mana kami akan merayakan Natal. Kami minta Tuhan, bukakan pemikiran kami. Nilai-nilai yang akan lebih tinggi, yang lebih besar, sehingga kami boleh lebih lagi mengenal Tuhan. Kami percaya bahwa Natal dan demonstrasi. Natal adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah mati saja. Natal juga mengajarkan kami untuk menerima sesuatu dari anugerah dari Tuhan. Dan kami meresponnya dengan ucapan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami percaya. Kami harus mengambil dalam tanggung jawab Tuhan. Untuk kami boleh menjalani dengan rela hati, memberikan respon yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memberkati kami semua. Dan bersyukur Tuhan untuk Pak Bagus, Ibu Indah, Gembala, sudah memberkati tidak hanya dengan
pengajarannya saja dilatih dengan teladan hidup, kerendahan hati, dan kasih yang luar biasa. Berkati keluarga ini. Juga seluruh jajaran pekerja yang ada, juga seluruh jemaat yang hadir. Saat ini kami berdoa, mereka yang sakit sudah sembuh, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang mengalami masalah pun sudah diberikan kesalahan. Engkau baik bagi anak-anakmu di rumah. Segala puji hormat hanya bagi nama. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan Nah